warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3D Praktikum Teknologi Farmasi Steril 3 dengan judul pembuatan salep mata. Nah, tujuan praktikum kali ini itu akan memahami kegunaan zat aktif dan eksipien dalam sediaan salep mata steril. Yang kedua itu akan memahami pengaruh bahan aktif dan eksipien dalam penentuan metode sterilisasi yang akan digunakan untuk formulasi steril. Dan yang ketiga itu akan mampu membuat sediaan salep mata dengan metode sterilisasi yang sesuai. Nah, di mana dasar salep mata pilihan untuk salep mata itu harus tidak mengiritasi mata dan harus kemungkinan bahan obat berdifusi ke seluruh mata yang telah dibasahi cairan mata. Nah, dasar salep yang digunakan sebagai dasar salep mata harus bertitik lebur dan titik melumer mendekati suhu tubuh. Keuntungan utama suatu salep mata itu dibandingkan larutan untuk mata adalah penambahan waktu hubungan antara obat dengan mata. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini berupa beker gelas 250 ml dan 50 ml, gelas ukur 10 ml, pipet tetes kaca, batang pengaduk, kaca arlogis, spatel, tutup karet, cawan uap, sudip, mortir dan stemper, serta tub aluminium. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan salep mata ini berupa betametason, BHT, parafin liquid, setil alkohol, lanolin, vaselin valvum, natrium EDTA, dan water for injection. Langkah kerja pembuatan sediaan salep mata betametason: dilakukan pencampuran basis dengan melebihkan 20% dari penimbangan. Kemudian dipanaskan penyaring kertas kasar di dalam corong yang telah dihangatkan dan disaring dengan larutan steril atau serbuk steril termikronisasi. Kemudian dihomogenkan dengan zat aktif betametason, sodium fosfat, BHT, dan Na2-EDTA tertimbang seksama secara homogen, dimasukkan secara aseptis ke dalam tub salep dan diberi etiket. Kemudian dilakukan evaluasi uji yang sesuai dengan literatur yang tertera. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan dari praktikum pembuatan salep mata, di mana salep mata adalah salep yang digunakan pada bagian mata. Pada pembuatan salep mata diberikan perhatian khusus. Sediaan ini dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptis yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Perlu diketahui bahwa syarat dari salep mata ini tidak boleh mengandung bagian atau bahan-bahan yang kasar. Dasar salep tidak boleh merangsang mata dan harus memberikan kemungkinan obat tersebar dengan perantara air mata. Obat harus tetap berkhasiat selama penyimpanan dan salep mata harus steril dan disimpan pada tub yang juga steril. Dalam menentukan syarat kelayakan sediaan salep mata dilakukan kurang lebih ada 8 pengujian, diantaranya ada uji organoleptis, uji pH, uji homogenitas, uji bobot minimum, uji kebocoran pengemas, uji kuantitatif, uji kualitatif, dan juga uji sterilisasi. Ditentukan kelayakan sediaan ini dilihat dari hasil dan syarat pengujian yang tertera. Salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi yang bersifat bakteriostatik. Dari praktikum kali ini, metode sterilisasi yang digunakan untuk bahan betametason dengan metode panas kering, parafin liquid, setil alkohol, lanolin, vaselin vakum, BHT, Na2-ETA menggunakan radiasi dengan sinar Y dengan dosis lebih kurang 25 kg. Kegunaan eksipien dalam kesediaan salep mata steril ini antara lain betametason, sodium fosfat sebagai zat aktif, parafin liquid, setil alkohol, lanolin, vaselin vakum sebagai basis salep, BHT sebagai antioksidan, alkohol, lanolin, Na2-ETA sebagai setting agent, dan WFI sebagai poluan zat aktif. Evaluasi uji pada salep mata dengan zat aktif betametason memenuhi syarat semua. Keuntungan utama suatu salep mata dibandingkan larutan untuk mata antara lain waktu kontak antara obat dengan mata yang lebih lama. Prosedur kerja pembuatan salep mata steril diawali dengan tahap sterilisasi alat, bahan, dan tub, bahan penimbangan bahan, tahap pencampuran bahan, tahap evaluasi atau kontrol kualitas sediaan yang diproduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.